Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ita NS. Dan di video kali ini aku mau ajakin teman-teman buat beraktivitas di dapur ya teman-teman. Karena kebetulan aku tuh masih punya stok wijen, jadi aku mau bikin minyak wijen homemade gitu ya teman-teman. Untuk takarannya berapa aku nggak paham karena ini aku nggak timbang. Pokoknya ini masih sisa stok gitu aja. Terus wijennya aku sangrai sampai dia tuh warnanya rada kecoklatan gitu ya teman-teman. Nah kalau udah habis disangrai aku mau cuper biar dia tuh lebih halus gitu ya. Dan kebetulan cuper aku tuh juga udah lama nganggur karena beberapa hari ini aku tuh jarang banget masak gitu ya teman-teman. Kenapa aku jarang masak? Karena aku tuh masih nyicil beres-beres rumah satu persatu semenjak habis pulang dari mudik kemarin gitu. Nah ini aku cuper sampai bijinya tuh benar-benar halus. Terus kalau udah disisihin gitu ya teman-teman. Nah wijen ini belum diapa-apain, cuman disangrai aja. Wanginya tuh udah khas banget, udah wangi banget gitu ya. Kebetulan ini juga cupernya rada sedikit panas karena tadi aku ngehancurinnya tuh nggak nunggu si wijennya itu dingin gitu ya teman-teman. Kan aku nggak sabar nunggunya. Nah terus kalau udah aku pindahin ke wajan, lalu aku siram pakai minyak goreng. Ini minyak gorengnya aku juga kira-kira aja, aku nggak pakai takaran berapa, pokoknya aku kira-kira aja gitu ya teman-teman. Terus kalau udah aku nyalain kompor, aku aduk tuh minyak sama wijennya sampai dia berbuih gitu, jadi nggak sampai bener-bener gosong gitulah, jadi sampai berbuih aja. Kalau udah terus dimatiin, terus didiemin gitu ya teman-teman. Karena wajannya aku butuh buat masak lagi, jadi sementara aku pindahin ke panci yang satunya lagi gitu ya. 2000 years later. Nah, perlu teman-teman tahu kalau minyak wijen ini selepas dia pindahin gitu, aku nggak langsung buat masak, tapi aku diemin dulu kurang lebih selama 3 hari ini ya teman-teman. Mau 12 jam, mau 24 jam, 48 jam, atau bahkan mungkin mau seminggu pun itu jauh lebih baik dan wanginya tuh jauh lebih kerasa gitu ya. Tapi karena aku nggak sabar, jadi aku diemin selama 3 hari. Nah terus kalau udah aku saring seperti ini, aku pisahin ampas sama minyaknya, terus aku pindahin ke botol minyak gitu ya teman-teman. Tadinya stok wijen ini aku mau buang teman-teman, tapi karena aku tuh ngelihat di YouTube gitu, biji wijen tuh selain bisa dikonsumsi bijian gitu, bisa dibikin apa lagi. Akhirnya nemulah tuh dibikin minyak wijen. Jadi aku coba-coba aku bikin minyak wijen buat masak gitu ya teman-teman. Karena katanya kalau minyak wijen dibikin masak kayak capcay, nasi goreng, mie goreng itu wanginya jauh lebih kerasa gitu ya. Jadi setelah aku bikin minyak wijen, aku langsung coba tuh buat bikin mie goreng sama orek tempe. Kira-kira tuh wangi apa enggak gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi iris-iris bawang, terus aku tumis bawang bombay, bawang putih, bawang merah sama cabe. Terus aku tambahin deh tuh minyak wijen, sama aku kasih ampas wijen 1 sendok teh teman-teman. Dan emang beneran wangi sih, walaupun wanginya tuh nggak kayak wangi minyak wijen yang murni gitu. Nah terus ini aku tambahin suiran ayam, sisa ayam ungkep yang sebelumnya udah aku ungkep duluan gitu ya, karena masih ada sisa gitu ya teman-teman. Terus aku tambahin irisan kol. Nah jadi sisa minyak sisa ampas wijen tadi itu aku nggak buang, tapi aku sisihin, aku taruh di dalam toples, terus aku tutup rapet tuh, aku tambahin minyak sedikit biar dia mengendap gitu. Jadi sayang kalau dibuang karena bisa buat campuran tumisan-tumisan gitu teman-teman. Nah kebetulan aku nggak record tadi karena kelupaan mungkin ya. Nah terus untuk tambahan bumbu aku pakai kecap, terus aku pakai saus tiram, sama aku pakai MSG. Jadi rasanya ya gitu enak. Ini aku lagi coba-coba dan beneran enak banget teman-teman. Masya Allah, teman-teman harus coba ya bikin minyak wijen homemade kayak gini. Selain barangnya mudah didapat, harganya juga lebih murah kalau kita bikin minyak wijen sendiri teman-teman. Karena kalau kita beli minyak wijen murni yang asli itu kan kayak mahal banget gitu loh, sekitar
30-40 ribu itu aja baru dapat berapa mili. Nah kalau bikin sendiri kan bisa bermili-mili teman-teman, walaupun wanginya nggak sewangi minyak wijen yang asli gitu ya. Nah lanjut untuk masakan kedua, di sini aku bikin orek tempe. Untuk bumbunya sama kayak aku masak mie goreng tadi, karena kebetulan aku langsung bikin tuh cacahan bumbu yang banyak, aku bagi jadi dua, untuk mie goreng sama untuk orek tempe ya teman-teman. Nah untuk persausan di sini aku tambahin kayak saus tiram, terus saus teriyaki sama kecap manis, jadi rasanya tuh lebih merasuk gitu ya. Nggak lupa aku tambahin ampas wijennya tadi, dan masya Allah rasanya beneran enak teman-teman, harus coba pokoknya ya resep dari aku ini. Masaknya simple, nggak ribet, terus enak, bikin tambah nasi, bikin boros nasi gitu teman-teman. Nah ini untuk orek tempenya udah mateng, sekarang aku mau pindahin ke piring, terus aku mau taruh di meja makan. Habis itu aku mau beres-beres rumah sedikit, karena rumah aku beneran berantakan banget, kayak kapal pecah banget gitu teman-teman. Apalagi kalau punya anak yang hitungannya masih balita gitu ya, jadi jangan harap rumah itu bakalan selalu rapi ya teman-teman. Nah ini aku juga ada tambahan ikan goreng, ikan kembung gitu. Nah ini dia penampakan ruang TV aku yang bener-bener berantakan banget. Mohon maaf, jangan dibully kalau ada kabel yang ruwet gitu ya teman-teman, karena aku belum selesai juga buat makeover TV. Sampai sekarang tuh belum kesampaian gimana nih ngehias ruang TV biar enak dipandang gitu, temanya mau apa aku belum kepikiran sampai sekarang teman-teman. Karena rumah aku ini kecil, mungil, minimalis, jadi harus pinter-pinter cari perabot rumah yang bagus, bisa muat barang banyak, tapi dilihat tuh tetap bikin luas rumah gitu loh. Mudah nggak sih? Tahu nggak sih maksud aku gimana? Udahlah, bahas nanti aja kalau aku lagi mau makeover ruang TV ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau aku makeover ruang TV pasti aku videoin. Nah terus lanjut, ini aku nyapu dari ujung sampai ke ujung karena ini kotor banget ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari aku. Makasih yang udah selalu nontonin video aku, yang udah ngikutin aktivitas ibu rumah tangga seperti aku. Terima kasih banyak. Terus yang selalu dukung aku, yang selalu support video-video aku, terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi aku mau akhiri dulu video aku sampai di sini. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video terbaru ya teman-teman. Supaya aku lebih semangat lagi bikin video tentang aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan bye-bye.